Shalom, shalom, apa kabar? Ya, saya senang banget ketemu kamu di channel ini, di video ini. Shalom. Ya, teman-teman, hari ini saya bicara tentang habisi saya Tuhan, saya sombong. Guys, saya mau mengaku bahwa saya dulu ini orang yang sombong akut, sombong yang sangat luar biasa. Ya, bahkan saya nggak sadar saya sedang sombong. Dan waktu itu memang saya diproses Tuhan habis. Dan saya terus berkata, Tuhan terus habisi kesombongan saya. Kerat terus. Ya, ranting-ranting yang tidak berguna, yang sombong ini Tuhan dalam hidupku. Supaya hidupku berkenan dan punya hati yang rendah. Atau memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dan ini saya ingin bagikan buat kamu. Teman-teman gini. Tuhan itu nggak suka dengan orang sombong. Sebenarnya bukan Tuhan yang nggak suka dengan orang sombong, tapi kita pun nggak suka ya dengan orang sombong ya. Ya, pernah ketemu dengan orang sombong, muak banget kita ya. Kita muak banget gitu ya. Ya mungkin mereka kaya ya, mereka hebat, tapi tetap aja kita nggak suka. Apalagi orang yang nggak kaya. Orang yang gak hebat-hebat amat sombong. Waduh, lebih parah itu. Nah, hey, kamu yang pengen mendapat promosi dari Tuhan. Kamu yang pengen mendapat kehormatan, kekayaan, ya, kehidupan yang baik. Kamu dengar baik-baik video ini. Ini bisa mengubah hidup kamu, serius. Sebab bukan saya yang bilang, tapi firman Tuhan yang bilang. Oke. Nah, teman-teman, dalam Amsal 16 ya, ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran. Hei, kamu yang congkak, sebentar lagi kamu akan hancur. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Hei, kamu yang tinggi hati, hati-hati ya. Sebentar lagi kamu akan mengalami kejatuhan. Aduh, serem banget ini ayat. Guys, bicara tentang kesombongan ya. Bahayanya mengerikan. Kadang-kadang kita nggak sadar, ya, kesombongan itu upahnya serem banget. Itu baru pertama. Yang kedua, Amsal 18 ayat 12 saya akan bacakan. Tinggi hati mendahului kehancuran. Kata kehancuran diulang lagi. Ya, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Setiap Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan itu muak banget lihat orang yang sombong tinggi hati. Sungguh, ia tidak luput dari hukuman. Nah loh, dengar baik, orang sombong selain Tuhan gak suka, itu kekejian di hadapan Tuhan. Orang sombong akan menerima hukuman. Bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Ya. Matius 23:12, dan barang siapa meninggikan diri, sok-sok sombong gitu, ia akan direndahkan. Please jangan sombong, jangan meninggikan diri, kamu pasti akan direndahkan. Sebab firman Tuhan yang ngomong, firman Tuhan itu ya dan amin. Ya. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, teman-teman, ayo buang kesombongan. Ayo buang ketinggi-hatian, kecongkakan, merasa diri paling hebat, merasa diri bisa segala sesuatu, merasa orang lain bukan siapa-siapa di hadapanmu, kamu yang paling hebat. Itu bahaya. Kamu tahu nggak? Orang kaya itu, Alkitab ngomong gini, Tuhan yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Guys, orang kaya itu kalau dia bisa jadi kaya, Tuhanlah yang memberi kekuatan atau kuasa untuk memperoleh kekayaan. Jadi bukan karena dia, karena dikasih kuasa, kekuatan oleh Tuhan untuk kaya. Bukan karena kehebatan dia, bukan. Orang bijaksana, pintar, cerdas, itu pun kebijaksanaannya dan hikmatnya daripada Tuhan, bukan daripada manusia atau kehebatan dirinya sendiri. Ya, kita ini disebut debu.
yang di hadapan Tuhan sebenarnya nggak ada artinya. Siapa kita? Kok berani sombong? Ya. Nah, teman-teman, ada beberapa kesombongan yang sering kali kita lakukan, tapi kita nggak sadar melakukannya, atau mungkin kita belum tahu itu ternyata sombong. Yang pertama, kamu tahu nggak, minder, atau nggak percaya diri, atau pemalu itu sombong. Mungkin kalian mulai emosi, Kak, mana ada minder sombong? Ya guys, dulu saya juga kaget, kenapa minder sombong ya? Jadi gini, kenapa orang minder itu sombong? Karena gini, dia, orang minder ini, gak mau tampil kalau dia belum sempurna. Dan itu kesombongan. Kalau dia biasa-biasa aja, dia malu, dia minder, gak mau aku maunya yang perfect, aku maunya yang 100% terbaik, baru aku mau. Itu kesombongan. Ya, mungkin ini hal baru bagi kamu. Ya, minder, pemalu, tidak percaya diri adalah sebuah kesombongan. Mungkin kedua, hal-hal yang sering kita dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Sering telat. Hei kamu yang sering telat bertobat ya. Ya, kalau kamu sekali-sekali telat karena ban bocor, karena ada urgent, perut mules, pengen ya nggak apa-apa. Tapi kalau sering kali diajak meeting, pertemuan, janjian, kamu selalu telat, itu sebenarnya kamu sombong. Kenapa? Kamu menganggap orang yang berjanji dengan kamu, janjian dengan kamu itu nggak seberapa penting dibandingkan kamu. Kamu yang lebih penting deh. Dia harus nunggu aku. Ya, teman-teman. Ada pernah slogan saya baca di sebuah bus yang sedang berjalan. Ini keren banget. Dia bilang gini, on time adalah terlambat. Widih. Tepat waktu adalah telat. Kalau kamu janjian dengan orang, kalau kamu ada masuk kerja jam sekian, datanglah sebelum jam itu. Ya, ini punya nilai-nilai yang baik. Lalu suka membandingkan diri dengan orang lain, itu sombong. Oh, dia punya apa ya? Oh, dia lagi jalan-jalan kemana ya? Oh, dia pakai make up apa ya? Oh, dia pakai mobil apa ya? Kita banding-bandingin diri dengan orang lain, itu sombong. Karena kamu sedang mencari kesempurnaan untuk diri kamu dari orang lain. Kalau orang lain lebih hebat, kamu kayaknya nggak bisa terima gitu. Kamu juga menuntut hal yang mewah juga dari kehidupanmu karena copy paste dari orang lain. Itu sombong, men. Stop membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kamu punya jalan hidup sendiri, ya, kamu punya keunikan sendiri. Dan saya mau kasih tahu, kadang-kadang apa yang ditampilkan mungkin di medsos, di penampilan mata kita, itu bukan real apa adanya. Kadang-kadang yang ditampilkan hanya yang terbaik, yang nggak ditampilkan ya biasa-biasa aja. Dan ada slogan berkata apa? Rumput tetangga selalu nampak lebih hijau. Selalu nampaknya doang. Ya, jangan tergiur dengan apa yang orang lain lakukan. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Lalu orang yang suka bergosip, ngomongin orang, itu adalah orang sombong. Ya, kenapa? Karena ketika bergosip, ngomongin orang di belakang, itu seperti merasa dia happy banget ketika ngomongin keburukan orang lain, seolah-olah dia lebih baik daripada orang itu. Padahal nggak seperti itu. Dengar baik. Kalau kamu ngomongin orang, kamu bukan terlihat lebih keren daripada orang yang kamu omongin, tetapi malah sebaliknya. Kenapa? Kamu sedang ngomongin orang lain, sedangkan orang itu tidak sedang ngomongin orang lain. Nangkap maksud saya? Nah, selanjutnya adalah orang yang suka menunda-nunda pekerjaan atau tugas. Orang yang malas. Itu sombong. Dia nggak mau terganggu, dia nggak mau capek, dia nggak mau repot.
Ya, dia suka nunda, nanti gue akan lebih penting. Gue ini hebat. Gue ini gak perlu diganggu. Gue ini, dan lain sebagainya. Itu kesombongan. Suka mengeluh dan bersungut-sungut juga sombong. Gak mau terusik dirinya. Ya, yang berlebihan itu bersombong ya. Mengeluh atau bersungut-sungut itu kesombongan. Nah, teman-teman gini. Karena saya dulu adalah orang sombong yang akut, tapi sekarang sudah sembuh, saya pengen bagi tips buat kamu. Jadi dulu sombong saya itu lebih banyak ke sombong dalam hati. Orang lain mungkin nggak lihat, tetapi saya sombong banget di hati. Ya, tapi ada sikap-sikap saya juga yang kedetek orang lain. Cara ngomong saya, bersikap saya, sombong banget. Orang-orang di sekitar saya waktu itu benci banget sama saya karena saya sombong. Tadi saya bilang, Tuhan gak suka orang sombong, manusia sesama kamu, teman-teman kamu juga gak suka kalau kita nih sombong. Saya minta maaf ya, teman-teman mungkin kuliah S1 saya dulu, SMA saya dulu. Waktu itu saya sombong banget, songong banget saya. Mohon maaf. Kadang-kadang saya gak sadar saya sombong. Ya, saya kalau ingat-ingat ya ampun, saya songong banget, saya sombong banget. Malu saya ini. Tapi puji Tuhan, saya sudah bertobat. Ya, nah gini kadang-kadang saya sombongnya gini. Ketika saya nyetir sama satu keluarga besar, ada satu saudara yang muji saya. Wih, setirannya Jimmy ini enak banget, nyaman banget, safety banget, enak lah kalau disetirin. Lalu dalam hati saya sombong, iya dong, siapa Jimmy? Gue gitu loh. Gue kan udah ke Bali, udah kemana-mana nyetir sendiri, hebat lah. Dengar baik, kamu tahu apa yang saya alami seketika itu? Beberapa detik setelah saya sombong di hati, boom, saya kecelakaan, saya tabrakan tunggal. Ngapain? Saya tabrak trotoar di tengah jalan. Langsung saya malu. Katanya hebat. Mana nabrak tuh? Nggak ditabrak loh, nabrak sendiri. Dan hari-hari itu dengar baik, saya sedang dikerat Tuhan, dididik Tuhan, dihabisi Tuhan. Dari kesombongan saya. Malu sih, nggak enak sih, tapi saya doa gini, Tuhan, terus Tuhan, habisi kesombongan saya. Habisi Tuhan, kerat terus. Ketika saya mulai sombong, saya dihantam Tuhan, dijatuhkan, dipermalukan, ya, dihancurkan. Alkitab yang bilang itu benar banget. Dan saya mau hancurin saya Tuhan, hancurin kesombongan saya terus, ya. Selain ngalamin proses Tuhan, saya juga berusaha mengatasi diri saya dengan saya ngomong di cermin, saya tunjuk saya Jim. Jangan sombong ya. Kamu bisa apa? Dalam nama Yesus aku perintahkan engkau rendah hati. Semua karena anugerah Tuhan kok. Bukan kamu yang hebat. Saya marah-marahin diri saya. Saya perintahkan diri saya untuk rendah hati. Pakai dalam nama Yesus. Setiap hari. Jim, rendah hati. Kamu bisa apa? Bukan kamu yang hebat, kamu daging, banyak kelemahan. Tuhan yang hebat. Bertobat kamu dari kesombongan. Punya hati yang rendah hati. Dalam nama Yesus rendah hati, dalam nama Yesus rendah hati. Dan beberapa waktu lamanya, terus proses itu berjalan menyakitkan. Tapi akhirnya saya merasakan kesombongan itu mulai luntur pelan-pelan. Walaupun sampai sekarang saya percaya saya masih ada kesombongan. Dan sebenarnya gini, jujurnya ya, setiap orang itu punya kesombongan. Cuman kadarnya seperti apa. Dan gini teman-teman, saya nggak rela kamu anak Tuhan itu ngalami kejatuhan, kehancuran, direndahkan, dipermalukan karena kesombongan yang kamu gak sadari. Amin.
Saya nggak mau itu terjadi sama kamu, cukup di aku saja. Dan hari ini yuk bertobat yang sombong dengan rendah hati. Ya Tuhan, saya sombong. Saya mau bertobat, saya mau bertobat, saya mau bertobat. Saya mau rendah hati, saya mau rendah hati. Ya, supaya apa? Nah, perhatikan baik. Ini ayat terakhir, Amsal 22 ayat 34. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4. Keren banget guys. Kalau kamu bisa rendah hati, maka kamu akan menerima kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Please, saya mohon kepada kamu. Ngapain saya mohon ya sebenarnya? Saya nggak pengen aja kamu jatuh sih. Jadilah orang rendah hati. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Amin. Yuk jadi orang rendah hati yuk. Yuk jadi orang rendah hati. Akui semua karena kebaikan Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan saja. Bukan kamu yang hebat. Dan hargai orang-orang. Anggap orang-orang itu lebih utama dari kamu. Ya, lebih dahulu dari kamu. Jangan menganggap orang lain itu rendah. Karena nanti takutnya penciptanya tersinggung loh kalau kamu merendahkan manusia atau sesama kamu ya. Oke teman-teman. Saya pengen dengar kesaksian kamu setelah kamu praktekkan ini ya. Bagaimana kamu ngalamin promosi dari Tuhan. Kekayaanmu bertambah. Kamu dihormati, artinya mungkin punya kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat baik. Dan kamu punya kehidupan. Kehidupan yang bisa dinikmati, kehidupan yang indah, kehidupan yang luar biasa baik. Ketika kamu tidak sombong, tetapi rendah hati. Katakan amin. Aku berdoa yuk buat kamu yuk. Bapa, aku berdoa khusus buat teman-teman yang punya kesombongan. Terlebih juga mereka yang punya kesombongan yang parah, yang akut, yang songong, yang tinggi hati, yang congkak, yang angkuh, merasa hebat, merasa nggak perlu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, tolong mereka. Lepaskan mereka dari dosa kesombongan, dari keangkuhan ini. Dan jadikan mereka rendah hati, baik di hadapanmu maupun di hadapan sesama mereka. Dalam nama Yesus. Mereka menjadi orang-orang yang rendah hati yang luar biasa. Dan ketika mereka rendah hati, firman-Mu berkata, mereka akan mengalami kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mereka nggak perlu mengalami kejatuhan, kehancuran, dan dipermalukan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom guys, semoga ini bisa menjadi berkat. Yuk jadi orang rendah hati. Boleh nggak minta subscribe-nya? Subscribe. Supaya kamu akan ternotifikasi ketika saya punya video baru ya. Siapa tahu bisa menjadi berkat buat kamu semua. Oke, see you and God bless you.